واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي آمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Allahumma salli ala sayyidina
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا ووفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا ووفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعيننا هذا جمال المصطفى لا لنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali di sini. Kita bersyukur atas nikmat karunia ini, nikmat majelis taklim, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan atas hari ini. Alhamdulillah. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena atas berkatnya lah kita dibawa dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.
Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah selamat datang Bapak Ibu yang di YouTube maupun yang di Zoom. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa akan kita bacakan, kita sampaikan program-program dari Yayasan Khairul Rezekin Indonesia. Baik, yang pertama ini adalah nomor WhatsApp dari customer service kami yang official ya, tiga nomor utama ini dari admin utama, admin wakaf, dan admin wali asuh. Berikut nomor-nomornya, jika ada nomor selain ini mengatasnamakan Khairul Rezekin berarti bukan nomor resmi dari kami. Gitu. Kemudian program pertama adalah program wakaf. Program wakaf ini ada dua program. Yang pertama program wakaf untuk jalan, pembebasan jalan untuk akses jalan pesantren Khairul Rezekin, ini 1 juta per meter. Bisa dicicil 50.000 per orang. Nah, ini langsung menghubungi 0812 1110 2015. Kemudian wakaf berikutnya adalah wakaf yang utama, wakaf pesantren, wakaf tanah dan bangunan. Ini 3 juta per meter persegi. Bisa dicicil juga 50.000 per bulan. Jadi 3 jutanya bisa dicicil ataupun bisa cash. Informasinya di 0822 6082 3300. Ini nomor official wakaf di Mas Robi. Jadi program wakaf ini ketika sudah selesai Bapak Ibu juga bisa ngulang lagi. Ketika pengen wakaf lagi bisa diulang lagi dari awal untuk program wakafnya. Kemudian ini program Wali Asuh Santri Pesantren Khairul Rezekin. Ini program untuk kesempatan untuk Bapak Ibu menjadi orang tua asuh santri, menjadi wali asuh santri untuk mensupport mereka, mensupport pendidikan mereka sebagai santri penghafal Al-Quran di pesantren Khairul Rezekin. Gitu. Apalagi yang Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang ingin anak-anaknya soleh, ada pesan dari Ustadz Nasrullah bahwasanya ketika ingin anak kita soleh-solehah, maka solehkan anak orang lain. Didik anak orang lain menjadi soleh, maka Allah akan didik anak kita. Begitulah pesan Ustadz Nasrullah. Informasinya untuk wali asuh di 0857 7247 8278. Dan berikutnya adalah rekening sedekah santri, yaitu support kebutuhan santri secara umum untuk sarana belajar, untuk makan, dan kebutuhan santri pada umumnya. Silakan disimpan untuk rekeningnya maupun QRIS-nya. Berikutnya kami juga merupakan UPZ ya, unit pengumpul zakat resmi dari Basnas, dan kami menerima penyetoran zakat dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Silakan bisa menyalurkan zakat melalui Yayasan Khairul Rezekin Indonesia. Jadi bisa juga konsultasi nih Bapak Ibu yang masih belum tahu penghitungan zakatnya, silakan dikonsultasikan ke kami di 0812 1110 2015. Dan kami juga memiliki website yang berisikan program-program kami, dan silakan Bapak Ibu berkunjung ke website kami untuk kemudahan juga. Di sana sudah tersedia program-program, tinggal klik dan ikuti petunjuknya. Di sana sudah ada program-program dan tinggal klik dan ikuti petunjuknya untuk melakukan donasi untuk Yayasan Khairul Rezekin Indonesia. Kemudian kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pejuang askar, amil zakat Khairul Rezekin. Apa itu askar? Itu menjadi mengajak orang-orang untuk menunaikan ziswafnya, menunaikan zakat, infak, sedekah dan wakafnya di Yayasan Khairul Rezekin Indonesia. Jadi pejuang askar ini komunitas para konsultan ziswaf yang berjuang bersama mensyiarkan ziswaf di bawah naungan kami. Jadi mengajak orang-orang untuk berzakat, infak, sedekah dan wakaf. Nanti ada ujroh senilai 8% dari setiap zakat, infak, sedekahnya. Silakan untuk mendaftar bisa mengunjungi website kami khairulrezekin.id atau hubungi Mbak Elis di 0812 1110 2015. Nah, di bulan Agustus ini kita ada reward Askar spesial kemerdekaan. Jadi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, maka setiap askar yang berhasil mengumpulkan zakat infak sedekahnya minimal sebesar 17.081.945, maka ada reward tambahan sebesar 0,2 gram MR Gold ya, senilai 521.000 kurang lebih. Jadi sudah mendapatkan ujroh dan di bulan Agustus ini nanti
juga akan mendapatkan reward MR Gold 0,2 gram gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar Askar silakan bisa ikut join kita mendaftar Askar. Wah, momentumnya pas nih ada reward Askar spesial kemerdekaan. Informasinya di 0812 1110 2015. Dan terakhir follow media sosial kami dari Telegram, Instagram, YouTube, TikTok. Ya, baik. Kita kembali ke kajian kita pada pagi hari ini. Kajian yang luar biasa temanya ya. Temanya tentang setiap pikiran adalah doa gitu ya. Dan setiap doa akan dikabulkan. Jadi ini untuk melatih kita berpikir positif. Kemudian banyak nih ibu-ibu yang nanya kalau saya overthinking gimana ya? Kalau aduh saya nanti nggak punya uang nih buat biayain sekolah anak saya gitu. Aduh nanti kalau nggak ada rezekinya gimana? Nah itu ibu-ibu suka overthinking gitu. Nah ini gimana nih untuk melatihnya supaya pikiran kita itu positif? Nah ini akan kita bahas di kajian live kita pada pagi hari ini luar biasa. Baik, assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah siap nih Bu Dia untuk kita latihan berpikir Insya Allah. positif. Silakan Bu Dia, Bismillah. Baik, Alhamdulillah ya bisa live kembali. Saya sapa dulu semua yang baru bergabung pada pagi hari ini. Apa kabar semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa, dahsyat. Ya, ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang insya Allah penuh barokah ini, kita bisa kembali silaturahim dalam keluarga besar YKRI, yaitu mengenal lebih dekat apa itu Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Sebuah yayasan dengan pondok pesantren yang hari ini lebih dari 250 santri ya yang dinaungi dalam pondok pesantren ini ya. Mudah-mudahan ini adalah menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi keluarga besar YKRI di mana Allah titipkan 250 lebih anak santri yang bisa kita jadikan wasilah untuk meraih insya Allah surga dunia dan akhirat kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin ya. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sesuai yang disampaikan oleh Mas Khalid tadi ya. Terima kasih Mas Khalid ya atas kesempatannya setiap Selasa untuk saya bisa menyapa semua jamaah Magnet Rezeki dan juga di luar Magnet Rezeki yang hari ini sudah mulai mengenal ya ilmu keajaiban ini dan ingin bersama-sama mencari jalan menuju akhirat kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi silaturahim yang penuh dengan manfaat. Amin ya. Tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu semua oleh Mas Khalid sebagai ketua program dalam setiap kajian hari Selasa ini bahwa teman-teman semua ada sebuah jalan untuk kita bisa untuk kita bisa menjalani hidup kita dengan ajaib ya gitu. Nah, salah satunya tadi disebutkan adalah program Wali Asuh. Saya ingin masuk dari program ini sebelum saya membahas kajian saya ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena semakin hari saya semakin exciting sekali ya dengan program Wali Asuh ini. Rasa-rasanya program Wali Asuh yang digaungkan oleh Yayasan Khairul Rozikin Indonesia, yayasan yang didirikan oleh founder kita yaitu Ustadz Nasrullah. Semoga Allah senantiasa memuliakan beliau, melindungi beliau, dan memberikan limpahan karunia untuk beliau agar semakin manfaat merangkul umat. Masya Allah ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, atas wasilah ini Bapak Ibu semua banyak sekali masyarakat baik di dalam lingkungan Magnet Rezeki maupun di luar lingkungan Magnet Rezeki merasakan dampak yang luar biasa dari
adanya program wali asuh ini. Saya pribadi mengalami Bapak Ibu semua, di mana pada saat kita peduli terhadap pendidikan anak santri, maka Allah peduli terhadap anak-anak kita. Bayangkan Bapak Ibu semua, yang merasa menjadi orang tua. Saya mau tanya di depan saya, siapa yang sudah jadi orang tua? Halo? Anak-anak kita mulai lahir sampai mereka dalam proses pendewasaan, lalu berumah tangga, lalu anak-anak kita punya rumah tangga. Kita tetap sebagai orang tua, di mana kita melihat proses kehidupan anak-anak kita mulai dari kecil, balita, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Mereka juga tak terhindarkan dari ujian-ujian dan persoalan-persoalan. Maka bagaimana cara kita membantu mereka agar anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, agar anak-anak kita menjadi solih, solihah, melebihi yang kita harapkan. Ternyata Bapak Ibu semua, ilmu parenting, ya, ini hanyalah added value untuk membuat kita bisa memberikan pola didik dan pola asuh yang lebih baik kepada anak-anak kita. Tapi sejatinya, perubahan anak-anak kita bukan ditentukan oleh ilmu parenting yang kita punya. Tapi sejatinya perubahan anak-anak kita, ya, adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya agar anak-anak kita yang hari ini pergaulannya belum bagus, yang hari ini kok nggak nurut sama kita, ya, sebagai orang tua, yang hari ini kok belum bisa menyejukkan hati orang tuanya, kok yang hari ini, ya, masih membentak-bentak orang tuanya, yang hari ini masih melakukan begitu banyak hal yang tidak menyenangkan hati orang tuanya. Maka Bapak Ibu semua, ada wasilah wali asuh, di mana pada saat kita peduli terhadap pendidikan anak santri, maka Allah turun tangan mendidik anak-anak kita. Masya Allah. Itu saya buktikan Bapak Ibu. Kedua anak saya hari ini sangat dijaga Allah, di mana kami jauh sekali, dan akhirnya mereka bisa sekolah kedokteran, dan yang pertama bisa lulus 3 tahun setengah. Ya, sarjana kedokteran, Masya Allah ya. Teman-teman semua, ini sebagai wasilah untuk kita bisa mengakses Allah, mengambil pertolongan Allah, ya, untuk mendidik anak kita. Ya, seperti yang selalu disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah, saya pun tak akan sanggup mendidik anak-anak kita. Biarkan Allah yang mendidik mereka, jadilah wali asuh. Ya, dan satu cerita ya tentang begitu banyak sahabat-sahabat yang di kesempatan live yang lalu juga sudah mengikuti program wali asuh, anak-anaknya berubah melebihi yang kita harapkan. Bapak Ibu semua, sejatinya ujian itu datangnya tidak pernah jauh, ya, tidak pernah jauh dari lingkungan kita. Ujian itu datangnya dari internal lingkungan kita sendiri. Bisa dari suami, bisa dari anak-anak, bisa dari istri, bisa dari ibu mertua, dan semuanya, ya, yang terdekat. Itulah yang dipakai Allah untuk menguji keimanan kita. Maka Bapak Ibu semua, mari kita pakai cara ajaib, ya, mendatangkan pertolongan Allah menjadi solusi bagi kehidupan kita, agar hidup kita selalu bahagia, damai, dan sejahtera. Ya, gitu. Maka apa yang harus kita jaga? Energi bahagia. Kenapa bisa bahagia, Budia? Gitu kan? Karena kita sudah menggunakan pertolongan Allah. Ya, gitu. Maka teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat datang di zona keajaiban. Selamat datang di dunia kuantum, di mana pikiran kita hanya dipakai hanya 1% saja. Ya, gitu. 99%, mari kita akses pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita menjadi ajaib, bahagia lahir batin. Amin. Ya, gitu. Semangat menjadi wali asuh, dan saya juga mau apresiasi buat yang disampaikan oleh Mas Khalid tadi. Selamat buat
pejuang askar, ya Bapak Ibu semua boleh mendaftar menjadi pejuang askar ya Bapak Ibu, karena ini bisa menjadi wasilah untuk kita aktif dan produktif, tombol spiritual plus 5 titik keajaiban, di mana kita nggak hanya aktif berdakwah, aktif bersosialisasi atau berorganisasi, tapi kita juga produktif. Produktifnya apa? Produktifnya menjadi tangan-tangan Allah. Ya, Allah perintahkan. Ada satu profesi yang Allah perintahkan langsung dan ada di dalam Al-Qur'an, ya. Ambillah, ya. Ambillah sebagian harta dari eh, sesama manusia untuk berzakat, infak dan sedekah. Ini Allah yang perintahkan profesi ini, ya. Maka Bapak Ibu semua yang mungkin hari ini belum ada wadah, belum ada sebuah jalan untuk aktif dan produktif, YKRI bersama Anda ya membuka peluang seluas-luasnya bagi Anda yang mau menjadi pejuang askar, di mana Anda nggak cuma sedekah sendiri, tapi Anda menjadi tangan Allah, mengambil, mengingatkan, ya, membantu orang-orang yang belum tahu kemana menyalurkan zakat infak sedekahnya. Anda menjadi bagian dari kami, menjadi tangan Allah untuk membantu, ya, memberikan link Ziswaf agar mereka bersih hartanya, bersih insya Allah kehidupannya karena disegerakan zakat infak dan sedekahnya. Masya Allah ya, inilah keluarga besar Yayasan Khairul Razikin Indonesia, di mana hari ini saya dipercaya oleh Gurunda kita Ustadz Nasrullah menjadi Direktur Ziswaf, zakat infak dan sedekah, karena di belakang kita ada 250 santri penghafal Quran ya yang sedang mengkaji ilmu Allah, sedang belajar ilmu Al-Quran dan lain-lain, dan insya Allah setiap infak sedekah kita mengalir ke dalam pesantren ini menjadikan jariah buat kita. Setiap beras yang tersampaikan di Yayasan Khairul Razikin Indonesia dalam program BTS, Beras Tuk Santri, setiap bulir-bulir beras itu ya akan menjadi jariah buat kita semua yang mendatangkan insya Allah surga dunia, yaitu kemudahan hidup. Ya gitu. Kemudahan hidup itu kalau kita lihat di Shopee, Lazada, Tokopedia nggak ada dibeli Bapak Ibu ya. Jual. Kemudahan hidup nggak ada Bapak Ibu ya. Maka alirkan itu semua ke Yayasan Khairul Razikin Indonesia agar Bapak Ibu semua bisa memiliki hati yang lapang. Lapangnya hati itu pertolongan Allah. Tidak bisa dilapang-lapangin. Ya, contoh. Budia saya ridho dengan persoalan ini. Pura-pura lapang. Ya gitu. Meskipun ya Allah Budia nggak gampang ya nyesek. Aduh. Namanya belum ridho. Ya. Nah gimana caranya? Kita punya hati yang ridho, hati yang lapang, karena selapang apa hatimu, seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu, Masya Allah. Wow, keren. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, waduh, legowo kata Ibu Kholisa ya. Oke, dari Sumatera tahu legowo ya Bu ya. Legowo itu bahasa Jawa. Bu. Ya gitu. Baik, ini pembukaan saya di awal sesi ini. Semoga perkenalan YKRI semakin di hati ya. Perkenalan kita ini membawa silaturahim yang insya Allah fi dunia wal akhirah ya teman-teman sahabat surgaku ya. Dan mari kita masuk dalam materi kita, yaitu setiap pikiran adalah doa. Dan ada tulisan kecil di bawahnya di judul itu ya. Dan setiap doa dikabulkan ya. Maka bukan tanpa alasan, prolog saya di depan tadi sangat erat kaitannya dengan ya materi yang akan saya sampaikan ya. Bersiap? Yang sudah bersiap katakan saya siap ajaib, saya siap ajaib. Coba semua katakan saya siap ajaib. Ya, Bapak Ibu setiap saya diminta untuk menyampaikan materi, saya tirakat Bapak Ibu ya. Saya berdoa banget sama Allah. Ya Allah, jadikan setiap yang terucap dari lisanku adalah kehendak-Mu. Jadikan setiap materi yang tersampaikan adalah pesan cinta-Mu. Ya, untuk setiap peserta atau jamaah yang mendengarkan ini. Karena saya bukan ustazah, saya bukan guru, saya bukan dari pesantren, ya.
Saya ini hanya lulusan pesantren kilat Bapak Ibu ya, 3 hari kalau SMP dulu ya, SMA gitu ya. Nah, namun Bapak Ibu semua, alhamdulillah melalui wasilah salah satunya ilmu magnet rezeki ini, saya mengamalkan sungguh-sungguh dan akhirnya keajaiban itu datang bertubi-tubi dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu semua, izinkan saya pengamal ilmu magnet rezeki ini sharing ya atas pengalaman yang saya sudah lalui dan akhirnya saya paham polanya dan akhirnya saya mengerti bagaimana maunah atau pertolongan Allah itu datang ya. Siapa yang mau mendengarkan sharing saya, katakan saya. Wah, saya mau ajaib ya, saya mau ajaib, saya mau ajaib ya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua kita mulai ya materi kita. Nah, pada saat yang sudah berkomunitas magnet rezeki, pasti kita sudah mengenal ilmu magnet rezeki. Ada satu jurus yang bernama LOP, ya gitu, Law of Projection, di mana Bapak Ibu semua, setiap pikiran adalah doa. Itulah esensi dari ilmu LOP, ya gitu. Nah, bagi yang belum memahami ini, tidak mudah nih. Benang merahnya di mana Bu Dia? Setiap pikiran adalah doa. Doa itu kan kalau habis sholat ya kita habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tahiyat akhir, terus kita berdoa, ya Allah. Loh, doa itu kan gitu Bu Dia. Doa itu kan mengangkat tangan, gitu kan. Nah, Bapak Ibu semua, tiba-tiba ujuk-ujuk, 5 menit sebelum saya dipanggil Mas Khalid tadi, turun ilhamnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sesuai doaku. Jadi kan setiap lisanku ya Allah yang terucap adalah kehendakmu ya. Jadi tiba-tiba muncul nih barusan. Saya kasih tahu ya mumpung belum nggak inget. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Dulu kita kalau beli makanan harus datang ke restoran atau ke mana? Ke depot ya, ke warung. Dulu kalau kita bayar PLN harus datang ke loket PLN atau Telkom. Ya, Bapak Ibu semua. Nah, bergesernya waktu terjadi teknologi, yaitu digitalisasi. Beli apapun yang ditutul apa yang diklik GoFood, ya kan? Bayar apapun yang diklik apa M-Banking dan lain-lain. Inilah kemudahan. Boleh nggak tetap datang ke Telkom untuk pembayaran? Boleh. Boleh nggak tetap datang ke warung untuk beli? Boleh. Jadi Bapak Ibu di sini analoginya adalah kita doa hanya di setiap habis sholat. Boleh nggak? Oh boleh banget. Itu bagaikan Bapak Ibu kalau beli makanan harus naik motor pergi ke warung. Ah, ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi harus naik motor dulu. Nah, berarti Anda doa harus sholat dulu setelah salam lalu doa. Nah, ini bagaikan doanya ya harus melakukan ritual sholat dulu baru doa. Ya. Nah, pada saat digitalisasi dimanapun Anda berada asalkan bawa handphone, Anda bisa doa. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi ini bagaikan di setiap kumpulan pengajian, pokoknya ada ritual pengajian, Anda berdoa di sana. Gitu. Dan ada satu ya, ada satu jalan lagi yang lebih canggih dari digitalisasi, yaitu kuantumisasi. Ya. Jadi doa manual, doa digitalisasi dan juga doa apa itu namanya? Oke, ini masih oke Mas Khalid Zoom-nya? Barusan ada klip-klip. Masih oke, Bu. Oke ya. Ya. Gitu. Saya ulang ya teman-teman ya. Ya, saya ulang ya, karena ini bagian yang dititip Allah di pembukaan ini agar kita mengerti bahwa setiap pikiran adalah doa. Ya, nah doa yang biasa kita lakukan adalah doa setelah sholat. Setelah sholat doa dulu ya, jangan langsung kabur gitu kan.
Nah, mudah-mudahan doa kita diterima. Nah, ternyata Bapak Ibu semua dalam ilmu LOP, setiap pikiran adalah doa. Sehingga doa atau pikiran yang terpancar ini pasti dikabulkan. Baik yang positif maupun yang tidak positif. Ya gitu. Nah, saya analogikan tadi, pada saat kita dahulu belum ada digitalisasi, semuanya harus pergi ke kantornya masing-masing, ngantri nombor antrian dan lain-lain, bayar PLN, bayar Telkom, bayar nasi uduk, bayar semuanya, datang ke tokonya sana, datang ke kantornya sana gitu ya, ke tempatnya. Tapi dengan digitalisasi lebih mudah. Dimanapun kita sambil baring-baring di kamar pun bisa order Shopee Food segala macam. Ya. Nah, saya mau kasih info dalam hal ini bahwa gitu ya, ada sebuah kecanggihan yang sudah built-in dalam diri kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan manualisasi, bukan digitalisasi, tapi kuantumisasi. Coba diketik kuantumisasi ya. Kuantumisasi. Nah, pikiran ini kuantum, tak bisa dilihat. Ya, teman-teman semua, tangan bisa dilihat, wajah bisa dilihat, pikiran bisa dilihat nggak? Enggak, inilah dunia kuantum. Ya, sahabat semua, kuantumisasi ya. Tapi kita jarang pakai. Kenapa? Karena kita nggak paham. Ternyata kuantum ini yang berupa pikiran ini adalah setiap detiknya atau setiap yang terpancar adalah doa. Maka teman-teman semua, saya mau kasih satu ilustrasi ya. Gitu. Ternyata pada saat dulu saya membeli makanan harus datang ke warung. Begitu ada Shopee Food atau Grab Food ya atau GoFood, saya tutul GoFood. Dan saya mau kasih tahu, sejak kenal ilmu magnet rezeki, saya nggak pernah GoFood, nggak pernah GoPay, GrabFood, nggak pernah Shopee Food. Semua makanan yang saya mau, saya tinggal gini loh Bapak Ibu caranya ya. Ya Allah, pengen banget ya. Apa itu namanya? Ayam panggang gitu ya. Aduh, ting, pengen ayam panggang. Tiba-tiba datang, ting. Ya, ada jamaah saya tiba-tiba ya. Kemarin itu ngomong, Bu Dia saya lagi mau bikin rendang. Ya gitu. Sorry, kebalik. Saya pengen rendang. Ya, itu, tapi ada jamaah bilang saya besok mau bikin ayam panggang, saya mau kasih Budia gitu. Oke, terima kasih. Namanya dikasih ya terima kasih gitu aja ya. Nah, lalu teman-teman semua, besoknya ujuk-ujuk jam 4 sore, yang datang rendang. Nah, jadi saya tambah mikir gitu ya. Bukannya kemarin bilang mau kasih saya ayam panggang, kok bisa datangnya rendang? Lalu dia bilang, maafin ya Bu Dia, saya cari ayam panggang, ayam kampung yang bagus di pasar nggak dapet-dapet. Akhirnya ya udah deh, adanya daging segar, ya udah saya masak rendang aja. Nah, yang penting saya udah janji mau kasih makanan ke Bu Dia. Ini siapa yang ngatur Bapak Ibu? Ini nggak pakai GoFood, nggak pakai Tokopedia Food, Tokopedia apa? Shopee Food dan lain-lain. Inilah kuantum. Halo? Maka setiap pikiran adalah doa. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu semua, siapa yang ngatur? Tiba-tiba di pasar tidak ada ayam, tidak ada ayam kampung yang bagus, dan jamaah saya tiba-tiba belinya daging dibuat rendang. Saya kan nggak bilang kalau saya pengen rendang. Sampai sini dapat kliknya ya. Pikiran adalah doa dan doa itu semua dikabulkan. Ya. Satu kejadian lagi, saya habis meeting tim mulai pagi sampai sore, lalu besoknya kami mau gathering. Begitu selesai meeting, saya ngomong sama tim, besok kita mau menu apa ya enaknya ya, ngundang banyak temen. Kita bakar-bakaran aja yuk, barbecue ya. Oke, nanti kita habis dari sini kita ke farmer ya, kita beli daging slice gitu ya. Itu jam 3 sore menjelang sholat asar di tempat saya. Begitu tengah-tengah sholat asar berjamaah, ting tung, ada yang datang. Entah kurir datang. Mereka bawa satu box karton box ya. Itu isi 12 box daging slice. Wow, keren. Nah, Bapak Ibu ini menggunakan pikiran kita ya untuk doa ya gitu. Doa itu apa? Doa itu adalah permintaan kepada Allah. Yang biasanya kalau kita doa itu ya Allah. Nah, ini nggak pakai.
Ya, karena setiap pikiran adalah doa, maka yang terpancar adalah doa. Dan doa itu dikabulkan. Ya, tadi daging rendang datang rendang. Daging slice datang daging slice, ya, gitu. Kemudian Bapak Ibu semua, ini saya cerita yang simpel dulu supaya klik dulu bahwa pikiran kita yang kepancar akan mendatangkan apa yang kita harapkan. Ya, gitu. Saya jemput anak saya waktu masih SMA dengan salah satu jamaah saya. Di perjalanan, saya ngomong ke beliau, Bunda, sambil nunggu, karena masih setengah jam lagi keluarnya anak sekolah, sambil nunggu kita ngebakso yuk, gitu. Ada bakso enak di depan sekolahan gitu kan. Oke siap Bu Dia. Tiba-tiba di perempatan, mobil saya dipepet, di stop sama, dipotong jalan sama seorang ibu-ibu pakai helm tertutup. Lalu dia teriak-teriak, Bu Dia, oh iya, iya, Bu, aku gitu kan. Nyetop saya, untuk nggak ketabrak gitu kan. Saya bawa bakso buat Bu Dia. Masya Allah. Baru selesai ngomong, nanti depan sekolahan kita ngebakso ya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya bukan lagi alhamdulillah. Astagfirullah, ingat dosa. Ya Allah, segitunya dosaku, tapi engkau tak berhenti memberikan rezekimu. Masya Allah, Bapak Ibu semua. Ya, jadi Bapak Ibu semua, mari kita mendalami bahwa setiap pikiran adalah doa. Dan semua doa dikabulkan. Maka pada saat hari ini kita gunakan seluruh pikiran kita hanya untuk minta yang kita inginkan. Jangan pernah berpikir yang kita tidak inginkan, karena itu juga akan terwujud. Contoh, seorang istri tiba-tiba dibentak oleh suaminya. Cepetan, kamu itu lelet sekali, lambat. Namanya juga emosi, ya. Maka ilmu LOP mengajarkan respon positif. Wow, keren, ya kan? Pada saat tumbukan itu datang, wow, keren, gitu kan. Setelah itu, pancarkan yang positif. Ya, Bapak Ibu semua, gitu. Yang positif yang pertama, cermin ajaib. Pasti ada dosaku sehingga aku hari ini dibentak. Suamiku nggak salah, pasti aku yang salah. Atas dosaku masa lalu, mungkin hatiku belum beres, hatiku belum baik, sehingga yang datang semua nggak baik. Ya, teman-teman semua, gitu. Ini respon positif. Ya, sehingga dengan suaminya gimana? Nggak apa-apa. Oh ya, apa ya yang harus tak lakukan? Coba kasih tahu gimana saya harus bersikap. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Positif. Stay positif. Nah, maksudnya jangan panggil yang tidak positif. Jangan pancarkan yang kita tidak mau atau tidak positif. Contoh, ya begitu dibentak oleh suaminya, aku tuh salah apa sih? Aku disalahin terus. Dari menikah sampai sekarang aku salah terus, gak ada benernya. Maka Anda katakan bahwa Anda selalu salah, maka seumur hidup Anda akan menjadi objek yang dikorbankan. Anda akan menjadi objek yang merasa teraniaya. Padahal semua yang didatangkan dalam kehidupan kita, kita yang manggil. Kalau nggak mau dibentak lagi sama suami, Bu, cermin ajaib, ya, langsung wow keren, ya, langsung gercep, tanyakan maunya apa, ya, nggak perlu baper. 20 tahun Bu Dia menikah, saya itu nggak ada benernya, saya salah terus. Berarti kan yang dipancarkan, saya salah terus, saya salah terus, saya salah terus, saya salah terus. Ya, itu yang pertama. Lalu kedua, energi yang terpancar, energi galau. Energi yang tidak menyenangkan, akhirnya nggak cuma bentakan suami, anak tidak menyenangkan, pekerjaan tidak menyenangkan, semua yang tidak menyenangkan, tukang parkir pun tidak menyenangkan, ya, tukang gojek pun tidak menyenangkan. Kok hari ini masalah semuanya, persoalan semua, because you calling it, Anda memanggilnya, gitu. Makanya pada saat mau semua yang hadir itu yang baik, ya, pancarkan yang baik-baik saja. Ya, Bapak Ibu semua, jangan pernah pikirkan yang Anda tak mau itu terjadi. Bu Dia, suami saya selalu pulang terlambat. Jangan-jangan, nah, dia udah nggak sayang lagi sama saya.
Bapak Ibu semua, ya, kendalikan pikiran. Karena setiap pikiran adalah doa. Kita bisa memilih menjadi pengendali pikiran atau kita dikendalikan pikiran. Hidup ini hanya ada dua. Anda dipengaruhi atau Anda mempengaruhi. Bapak Ibu semua, mari kita memilih, kita mempengaruhi diri kita. Kita kendalikan pikiran kita kendalikan hati kita. Ya, Bu Dia, saya nggak pernah marah-marah kok sekarang. Saya sudah kenal ilmu magnet rezeki. Saya nggak pernah marah-marah. Walaupun di dada sesek, Bu Dia, ngebatin itu sami mawon, Bapak Ibu semua. Ini kita ini kayaknya punya lisan satu ya, padahal lisan kita tiga. Lisanul akli ini berbicara, lisanul hak ini berbicara, lisanul kolbu juga berbicara. Maka teman-teman semua, dalam ilmu motivasi ini disebut integritas. Menyatukan pikiran, lisan, dan hati, kolbu, itu dengan satu titik. Ya, tidak bisa ini A, ini B, ini C. Nggak bisa Bapak Ibu semua. Ya gitu. Kita latihan, kalau kita, wah keren, maka dalam training, temukan alasan kenapa keren. Ya gitu. Jangan cuma, wow keren, keren apanya Bu Dia? Ini saking sudah ikut training kemarin. Kalau nggak ikut training SHMR, THMR kemarin, ya baru kemarin kan, Sabtu Minggu. Paling udah tak gintes Bu Dia. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini mulai klik, setiap pikiran adalah doa. Bu Dia, kenapa terjadi rumah tangga saya tidak sakinah, mawadah, warahmah? Because you calling it. Karena Anda memanggilnya. Anda pernah terbersit. Mungkin. Ketidaklanjutan pernikahan. Ya, mau ngomong ting, tidak bagus ya, tidak disiplin kata. Ketidakberlanjutan pernikahan. Ya. Terjemahkan sendiri. Ya, mungkin Anda pernah terbersit, ya, gitu. Kok suami saya itu sukanya melihat yang bukan muhrimnya, misalnya contoh gitu ya. Mungkin Anda mengagumi yang bukan muhrim Anda, ya gitu. Nggak boleh. Kan saya nggak kenal dia, Bu Dia. Saya hanya mengagumi. Itu kan aktor misalnya, atau aktris. Dalam dunia kuantum, satu sama terhubung. Jangan main api. Karena api itu akan membakar diri kita. Ya Bapak Ibu semua, makanya kalau nggak siap iman melihat tontonan, lihat tayangan JKRI aja. Lihat YouTube-nya Ustadz Nasrullah saja. Ya Bapak Ibu semua, karena pandanganmu ini, ya panca indera kita ini, setiap detiknya menyerap 2 juta informasi per detik. Ya, 2 juta informasi per detik. Komputer kalah canggih dengan prosesornya manusia. Manusia ini diciptakan Allah bisa menyerap 2 juta informasi per detik. Ya, ini terolah menjadi 60.000 pikiran per hari. Makanya Anda mau galau, gelisah, gundah gulana, Anda mau aktif produktif, semua terpancar 60.000 pikiran. Ya, gimana caranya Bu Dia selalu pikiran positif, tidak overthinking? Anda harus punya wadah media untuk aktif produktif. Ya, dulu waktu saya belum memahami ini, Bapak Ibu semua, saya bantu mereka ritual istighfar aja Bu 1000 sehari, sholawat Bu ya 1000 sehari, apa itu namanya tahajud ya Bu ya, tapi tetap kepikiran Bu Dia, tetap sakit hati, gimana? Jadi saya punya trik ya untuk semua jamaah hari ini ya, mau dapat triknya? Nah, untuk kita bisa mengalihkan semua pikiran kita positif, Anda harus punya mesin keajaiban, yaitu wasilah untuk aktif produktif. Karena jika Anda sudah aktif dan produktif, Anda tak akan sanggup memikirkan yang tidak positif. Ya, kayak saya hari ini, kedip aja nggak sanggup. Ya, saya tuh kangen banget sama guru saya. Hari ini beliau ada di sini, ya. Sampai nangis saya tadi mau acara ini, saking kangennya dan saking nggak punya waktunya untuk sowan ke rumah beliau, ya di Bogor, ya. Ya tanda-tandanya ya. Dan ketemu
nebak siapa guru saya ya. Hari ini saya bahagia beliau ada di Zoom itu. Zoom ini memberikan spirit tersendiri ya buat saya untuk membawakan materi ini ya teman-teman semua. Nah, jadi sahabat semua, di sini kita bisa mengambil sebuah ibrah ya. Kita mengikra ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Pada saat semua yang datang nggak baik, berarti pikiran kita memanggil yang nggak baik. Budia saya kan tidak doa untuk tukang parkir itu tidak menyenangkan gitu kan. Ya, pikiran kita ini nggak spesifik memanggil tukang parkir, suami, anak enggak. Pokoknya ada kegalauan, maka semua yang datang pasti kegalauan dan tidak menyenangkan. Ya, Bapak Ibu semua. Kalau pikiran kita dijaga positif, senang, ya, makanya tagline saya, hati senang, rezeki datang. Ya, kalau pikiran kita senang, maka semua yang datang itu menyenangkan. Kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, hari ini siapa yang masih kondisinya di lingkungan yang tidak menyenangkan? Suami tidak menyenangkan, anak-anak tidak menyenangkan, semua tidak menyenangkan. Ya, berarti yang diubah bukan orang lain, yang diubah magnet rezekinya, yaitu kolbunya, yaitu pikirannya. Ya, Bapak Ibu semua, dan lisannya. Ya, lisan adalah kristalisasi dari pikiran dan hati. Jadi kalau sampai sudah terucap, dia sudah mengkristal. Ya, Bapak Ibu. Sehingga, enggak, saya tadi kok sekedar bicara kok Bu Dia, sebenarnya hati saya enggak gitu, enggak mungkin. Ini lisan kalau sudah ngeceplos, ya Bapak Ibu semua, pasti ini sudah terjadi kristalisasi, ikatan atom, ikatan, apa itu namanya? Mantra dari kolbu dan pikiran. Jadinya, crik, gitu Bapak Ibu. Ya, gitu. Dan apalagi terucap. Ya, kalau terucap malah masuknya nanti ke jurus disiplin kata, ya itu jurus kunci dari magnet rezeki, ya bagaikan biji tasbih yang diikat kuat dengan disiplin kata. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, ya hari ini kita perdalam setiap pikiran adalah doa. Maka kalau lihat contoh satu kejadian, contoh tiba-tiba dibentak suami nih. Dulu responnya, aku terus yang disalahkan. Aku nggak ada benernya. Padahal aku udah berjuang, berkorban. Aduh, aku pengen mati, Bu Dia. Gitu ya. Lalu saya ledekin. Mati bawa luka, Bu. Ya apa cara menghadap Allah? Mau mati kok membawa luka, derita ya. Gitu. Ya, mati itu dengan membawa sukacita bahagia. Sudah menyelesaikan hidupnya di dunia ini, ya, memuliakan, membahagiakan banyak umat, ya, rest in peace Bapak Ibu. Dipanggilnya, wow, bahagia, damai ya Bapak Ibu ya, rest in peace. Ya, jadi kalau masih galau, gelisah, gundah gulana, nggak usah doa mati deh. Ini di akhirat, di alam barzah aja berapa puluh tahun, berapa ribu tahun, nanti di akhirat malah kekal abadi. Ya, gimana caranya? Ya gitu. Jadi Bapak Ibu semua, ya, itu sudah urusan Allah. Mau mati, mau hidup, ya udah urusan Allah. Bagian kita dilahirkan dengan begitu sucinya dari rahim ibu kita. Lalu kita ternoda, berdosa, terutama dosa pikiran yang tidak pernah berhenti, ya, memprasangkai suami, memprasangkai anak, baper ya, bapernya bawa perasaan. Diubah dong, sama-sama baper, tapi bawa perubahan ya. Saya baper Bu Dia. Dulu kalau saya dibentak suami, saya nangis, dosaku apa? Sekarang saya baper Bu Dia. Kalau habis dibentak suami, wow, keren. Langsung saya gelar sajadah, ya Allah. Saking keterlaluan saya sampai hari ini suami saya masih ngebentak saya, ya Allah. Ampunkan dosaku, ya Allah. Yang membuat suamiku hari ini masih belum indah tutur katanya kepada, ya gitu. Bawa dengan sholat taubat. Alhamdulillah Bu Dia, saya lega Bu Dia sekarang. Nah, gitu ya, bawa perubahan. Jadi suaminya juga gini, duh, dulu kalau dibentak,
nangis, baper, tambah menjengkelkan. Loh sekarang kok tambah bikinkan kopi. Wah, keren. Sekarang habis dibentak kok malah mijeti aku. Suaminya lama-lama luluh. Walah, nelongso saya. Terus nggak tak bentak lagi. Ternyata dia mencintaiku sepenuh hati dan tanpa syarat. Waduh, keren, 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 keren ya. Nah, bawa perubahan, Bu. Jangan bawa perasaan. Sama-sama baper ya. Gitu. Nah, so teman-teman semua, contoh-contoh konkret ini hari ini bisa dipakai. Tiba-tiba kita lihat di jalan ada orang yang kurang baik ya penampilannya. Langsung pancarkan yang baik-baik saja. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan petunjukmu untuk memperbaiki penampilannya. Ya, jadi kita nggak perlu juga sok-sokan untuk memperbaiki orang lain, ya gitu. Tapi dalam magnet rezeki, akhirnya kita belajar. Selalu ada pertolongan Allah tanpa kita menjadi guru bagi semua jamaah atau sesama manusia. Ya, kekuatan doa, kekuatan pikiran kita itu akan menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah. Ya, demikian ya training hari ini. Jadi yang masih overthinking ya, jangan dekati overthinking supaya rezekimu menjadi dekat. Ya, gitu. Kalau mau rezekinya dekat, jangan dekati overthinking, ya gitu. Tips untuk menghindari overthinking atau tips untuk mengalahkan overthinking yaitu kita harus pegang kebenaran. Contoh yang nggak dapat jodoh sampai usianya 39 tahun, masih gadis, belum dapat jodoh gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, ini biasanya overthinking. Ya, karena pasti banyak orang bijak yang bertanya, kapan, kapan, kapan gitu ya. Stres, overthinking. Aduh, aku kok ini nggak jomblo terus ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua harus berpegang pada kebenaran. Jodoh itu di tangan Allah. Ya, gitu. Jadi, kalau di skenario hidupnya belum ketemu jodoh, nggak apa-apa. Mau nanya apa mau komplain ke Allah, mau ayo saya temenin kalau berani. Daripada overthinkingnya jadi dosa terus ya, akhirnya memaksa Allah mempercepat takdir, nggak bisa Bapak Ibu ya gitu ya. Jadi yang ada adalah enjoy saja, semuanya perhiasan di muka bumi ini. Dan Allah mau lihat siapakah yang terbaik perbuatannya. Masya Allah ya. Demikian kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa manfaat dan menjadi spirit buat kita semua untuk mengubah semua pikiran kita yang baik-baik saja. Jangan pernah berpikir yang kita tidak ingin itu terjadi karena pasti terjadi. Ya, misalnya dikasih target, bisa nggak ya? Pasti nggak bisa. Ya, kayaknya aku nggak bisa, pasti nggak bisa, karena setiap pikiran kita dikabulkan. Ya gitu. Maka pikirkan yang kita ingin itu terjadi. Pikirkan suami kita menjadi orang yang luar biasa. Pikirkan anak-anak kita menjadi solih-solihah. Ya, semangat berjuang mengalahkan kenegatifan dalam diri sendiri. Ya, dan jadilah pemenang, karena sejatinya pemenang adalah orang-orang yang sanggup memenangkan pertarungan, menundukkan hati, ya, mengalah itu karena kita tahu bahwa kita pasti punya kesalahan dan dosa yang harus kita taubatkan. Maka Allah mendatangkan semua ujian itu sebagai penggerus dosa-dosa kita, insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Khalid. Mungkin masih ada sesi tanya jawab, dipersilahkan. Masih ada 11 menit lagi. Silakan Mas Khalid. Baik, baik terima kasih Bu Dia atas paparannya mengenai LOP ya. Apa yang kita pikirkan yaitu akan terwujud. Baik, ini ada pertanyaan dari YouTube Bu Dia, dari Ibu Munawaroh. Setiap doa kan pasti terkabul. Kalau misalkan doanya itu belum terkabul, apa ya Bu yang menjadi penyebab doa itu belum terkabul? Ya, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ya. Dalam setiap
kajian yang disampaikan ulama dan juga para ustadz, ada beberapa faktor yang mungkin Anda juga bisa googling ya di Google. Tapi maafkanlah, saya ini tidak banyak ilmunya ya Bapak Ibu, tapi saya ini banyak praktek. Banyak pengalamannya Dikit ini gitu ya. dipraktekin terus akhirnya mengerti selanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya lebih ingin sharing ya Bapak Ibu. Jadi pada saat doa kita tidak dikabul, yang pertama adalah Bapak Ibu karena adanya perisai. Jadi semua yang kita minta di Allah itu pasti dikasih. Ya, kata firman-Nya Allah, mintalah kepadaku pasti diberi. Kok nggak datang-datang? Ya, karena ada perisai. Jadi semua udah dikasih, tapi semua numpuk di atas kepala kita nih. Semua pemberian Allah tuh numpuk di atas kepala kita karena ada perisai begini. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau mau doanya turun semua, perisainya dilepas. Nah, gimana cara perisai lepas? Yaitu taubaholik, salah satunya yang kami lakukan. Ingatlah satu dosa dan dirikan satu sholat taubat. Kok belum banyak Budia? Kok maksudnya kok belum sudah sholat taubat kok belum ajaib juga? Ya, tekan tombol turbo, sedekahlah atas nama orang-orang yang menyakiti hati Anda. Ih, kok gitu Budia? Nginget dia aja enggan, males, empet banget kok disuruh sedekah atas nama orang yang nyakitin kita. Ya kalau mau ajaib begitu. Ya Bapak Ibu semua, gitu. Ya, bawa mereka dalam sholat tobat kita, muliakan dia, bahagiakan dia ya Allah. Ya, dosaku lebih banyak daripada beliau yang menyakiti saya ya Allah. Udah pasti ya Allah, gitu kan? Maka hari ini ya Allah saya sholat tobat untuk memohon ampun kepadamu, semoga ruhnya beliau memaafkanku. Kan dia yang salah, saya yang salah, Bu dia. Nah, ini nggak bisa. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita udah mau ilmu magnet rezeki, perisai rezeki, kita datang ke Allah itu sudah harus dengan sebuah pengakuan pertobatan. Ya, gitu. Tidak bisa lagi ada keinginan untuk pembelaan. Nggak mungkin. Ya, gitu. Makanya yang sudah berumroh, berhaji, sudah dilatih di sana, ya. Apapun yang terjadi, jamuan Allah di sana, wow, keren ya, cermin ajaib semua ya, gitu. Demikian ya, Mas Khalid, salah satunya, gitu. Kalau apa, taubaholiknya belum diijabah ya, percepat dengan sedekah, ya gitu, percepat dengan sedekah. Baik. Setelah buka perisai, turbo dengan sedekah gitu Bu Diah ya. Mm-mm, betul. Baik, kemudian ada dari Bu Aisyah ini. Bagaimana jika apa ya? Mana tadi ya? Bentar. Bu Diah, jika sudah terlanjur pikiran, ucapan dan hati kita muncul yang tidak baik, bagaimana menangkalnya agar itu tidak terjadi doa atau tidak dikabulkan? Sudah terlanjur terpikir dalam hati dan pikiran itu pikiran yang tidak baik, itu bagaimana menangkalnya Bu Diah? Sama ya, setiap pikiran yang negatif adalah dosa. Ya gitu. Jadi setiap pikiran yang negatif adalah perisai. Makanya sering saya bilang tiap hari kita berdosa. Dosa yang kita kenal dulu mungkin dosa mencuri, dosa ngelabrak orang, dosa mukul ya, dosa yang secara fisik. Teman-teman ada dosa pikiran yang setiap detik terjadi. Yaitu jengkel sama suami, itu dosa teman-teman. Ya, gregetan sama anak, itu dosa. Ngatain ya Bu Halimah kok apa kerudungnya merah, bajunya hijau, sepatunya ungu, ya itu dosa. Jadi semua pikiran negatif itu dosa. Makanya banyak orang pengen lepas perisai, tapi malah berlapis-lapis perisainya karena ada sebuah kuantum yang memancar terus ini dosa terus tiap hari. Maka gimana kalau sudah terlanjur tetap ya Allah astagfirullah aku habis berpikir nggak bagus langsung ambil wudhu dirikan sholat tobat mentobati pikiran yang nggak bagus tadi. Ya gitu. Contoh kita sudah punya pemimpin, pemimpin kita ngomong segera kerjakan ini, Anda akan level up di sana, Anda akan naik level di sana. Semoga Allah tinggikan derajatmu melalui jalan ini. Lalu Anda ragu, bisa nggak ya? Dia cuma nyuruh doang, nggak ngerti. Gini, ngedumel ya ini. Nah, ini termasuk dosa. Gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, setiap keraguan, kepanikan, kekhawatiran, itu semua dosa. Itu semua bagaikan meragukan kemampuan Allah.
Ya, padahal pada saat kita mau, Allah berikan perlengkapannya. Allah berikan pertolongannya. Mau melangkah, Allah berikan pertolongannya. Ini belum melangkah, sudah ngatain pemimpinnya. Maka teman-teman ini termasuk dosa. Maka karena dosanya apa? Dosanya meragukan. Ya, meragukan kemampuan Allah. Ya, gitu. Nah, jadi teman-teman semua, pada saat sudah terlanjur, apa yang dilakukan? Langsung sholat taubat, langsung ya Allah, saya berniat mendirikan sholat taubat. Karena saya telah berdosa meragukanmu, ya Allah. Saya merasa tidak sanggup. Padahal saya hanya perlu mau saja dan Engkau yang memberi kekuatan itu. Gitu Bapak Ibu. Ya, mau saja Engkau yang memberi kekuatan itu. Seperti Ibunda Siti Hajar, sofa marwah, dia mau saja ikhtiar, maka zam-zam itu turun bukan di sofa, bukan di marwah. Wallahu alam bisawab, semau-maunya Allah. Maka tugas kita kalau udah mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan dari pemimpin, ya, atau dari guru spiritual kita, lakukan saja, nggak usah ragu, nggak usah panik, Bapak Ibu semua. Karena saat Anda melangkah, Allah besertamu. Kan gitu. Nah, jadi dirikan sholat tobat, ya, mentobatkan kuantum tadi, pikiran yang nggak bagus. Ya, pikiran yang meragukan, pikiran yang ngatain orang, pikiran yang terlanjur negatif, ditobatkan langsung. Berhati-hatilah dari dosa, karena Anda akan merasakan surga yang sesungguhnya. Ya, Masya Allah. setiap kita menjaga diri dari dosa, yaitu sudah berbuat dosa, langsung tobatkan. Ya, maka lama-lama setiap sholat tobat kita akan mendatangkan satu rezeki datang. Satu sholat tobat, satu rezeki datang. Satu sholat tobat, satu rezeki datang. Akhirnya banyak rezekinya ya. Gitu. Oke, demikian Mas Khalid. Baik, jadi intinya adalah LOP kita, pikiran kita yang baik-baik itu kita iringi dengan muhasabah atas dosa-dosa kita. Kita iringi dengan Ya, langsung membuka ditobatkan. perisai rezeki kita iringi dengan Betul. taubat. Ya, betul. Iya, Baik, ini mungkin terakhir ya, Bu, dari Bu Via di Surabaya. Bu Dia, siap. sedekah yang diutamakan itu kemana dan ke siapa ya, Bu Dia? Ya, baik Bapak Ibu semua, ini pertanyaan menarik karena pada akhirnya dulu kita kalau mau ziswaf, zakat, infak, sedekah, dasarnya adalah kata Ustadz begini, fikihnya begini, kata Kiai begini. Nah, hari ini saya pengen sentuh kolbu nih. Ya gitu. Kita sedekah supaya sesuai dengan yang kita harapkan, Bapak Ibu semua, kita lihat kondisi masing-masing. Contoh, Anda mau sedekah supaya dapat kemudahan. Ternyata ada spesifikasinya, Bapak Ibu. Ya, Anda beli laptop, ternyata ada spesifikasinya. Anda mau yang bandwidth-nya berapa, Anda mau hard disk-nya berapa, dan lain-lain. Betul kan? Sesuai kebutuhan. Nah, sedekah juga sama ternyata. Ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh dalam rumah tangga Anda yang mengalami persoalan adalah Anda dengan suami. Maka sedekahnya harus jelas, Bapak Ibu. Ya, sedekahkan atas nama suami. Diapain Bu dia? Entah wakaf jalan pesantren supaya pada saat kita apa membantu pembebasan jalan pesantren ini, maka Allah bebaskan semua jalan yang tidak lancar dalam hidup kita. Bisa begitu Bapak Ibu? Ya, gitu. Contoh yang terjadi adalah hubungan dengan orang tua tidak harmonis. Masya Allah, amit-amit, buru orang tuanya tiada. Maka bereskan itu dengan sedekah, wakaf, pesantren Khairul Rozikin atas nama orang tua. Ya Bapak Ibu semua. Jadi nggak sekedar pokoknya ada kotak amal dicemplungin, kotak amal dicemplungin. Kita mulai bijak dalam bersedekah. Ya teman-teman semua. Boleh nggak Bu setiap kotak amal dicemplungin? Boleh, tapi Anda hanya dapat pahala. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau jelas peruntukannya, jelas kebutuhannya, Anda semakin tajam dalam bersedekah, ya, dan semakin bisa mengalami yang Anda harapkan itu terjadi, ya gitu. Karena banyak orang berlomba-lomba sedekah, ujungnya amanahnya banyak, gitu kan. Bukannya sedekah itu dibalas dengan kelimpahan, kok jadinya amanahnya tambah banyak, gitu. Bisa jadi ini tips untuk mulai bersedekah dengan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ya Bapak Ibu, karena Allah nggak pernah minta banyak. Allah tak pernah minta banyak. Allah hanya minta 2,5% minimal.
Ya, kalaupun banyak, ya sesuai kebutuhan. Kalau di rekening Anda udah ada uang diem 1 miliar, 10 miliar, lalu Anda sedekah 100 juta, Anda sedekah ini, itu ringan Bapak Ibu. Tapi jangan di saldo nggak ada, sedekahnya besar-besaran. Tuh, Allah tak lihat nilainya. Allah lihat hatinya. Gitu. Allah lihat tanggung jawab dan juga keniatan membersihkan dirinya. Walaupun nilainya mungkin hanya 100.000, nilainya mungkin hanya 1 juta, ya gitu. Karena tak ada yang manusia melihat, Allah yang melihat. Ya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu misalnya, anaknya yang sedang berpersoalan, sedekahnya gimana Bu Dia? Wali asuh itu harga mati Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya dipercaya di Zizwaf ini, saya tidak diam Bapak Ibu. Semua komunitas di luar magnet rezeki bahkan saya desak, saya gerakkan untuk menjadi wali asuh di YKRI. Kenapa? Ini satu-satunya jalan menyelamatkan bangsa dan negara. Umur kita sampai berapa Bapak Ibu? Kita nggak tahu. Rambut udah merah, rambut udah putih. Bener nggak? Mata udah 4 begini Bapak Ibu. Tinggal nunggu. Ya, tinggal nunggu antrian. Kapan dipanggil? Makanya bersiap-siap mempersiapkan diri yang terbaik. Ya Bapak Ibu. Gitu. Lalu bagaimana warisan bangsa dan negara ini? Ya, jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ditolong Allah karena kita ambil tanggung jawab menjadi wali asuh, peduli terhadap 250 lebih anak santri di YKR Beji dan juga PKR Tarbiyatun Nisa Bogor. Ya, Bapak Ibu semua, mereka semua nyantri tidak dipungut biaya Bapak Ibu. Ya, ini amanah dari Abuya Mufasir, guru spiritual dari gurunda kita Ustadz Nasrullah. Maka Bapak Ibu semua, ini bukan sebuah beban, ini sebuah berita gembira. Kita diberikan sebuah wadah untuk menyelamatkan generasi kita, anak cucu kita nanti, ya, dengan wasilah wali asuh ini. Bayangkan kalau semua ibu seluruh Indonesia ini menjadi wali asuh. Setiap bulan hanya 100.000 misalnya untuk anaknya yang A. 1 bulan 100.000 untuk anaknya yang B. Bapak Ibu semua ya. Ini semua dananya dipakai untuk pendidikan support santri. Mereka tidur juga di pesantren kita Bapak Ibu semua ya. 100% ditanggung oleh PKR dan YKRI Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu semua menjadi kabar gembira justru buat kita. Gitu. Anak-anak kita nanti akan menjadi anak-anak yang ditolong Allah. Ya apa caranya nolong anak kita Bapak Ibu? Begitu lihat Netflix aja tidak ada sensor sama sekali mana yang film boleh ditonton, mana yang tidak boleh ditonton. Bagaimana cara memfilternya? Bagaimana cara ngerangkeng hati anak kita? Maka ibu-ibu di seluruh Nusantara yang mendengarkan saya hari ini, sedekahkan, keluarkan dana infak ini untuk menolong anak kita. Kalau sudah terjerat narkoba, nggak cukup 100-200 juta Bapak Ibu. Kalau sudah kena pergaulan bebas, nggak bisa Bapak Ibu. Dikendalikan oleh nasihat atau parenting, John Robert Power atau apapun, psikiater dan lain-lain nggak bisa. Hanya bisa dengan mukjizatnya Allah, maunanya Allah, pertolongannya Allah. Ya apa cara mengaksesnya? Peduli terhadap anak santri. Maka Allah akan peduli kepada anak-anak kita. Anak-anak yang belum dapat pekerjaan, anak-anak yang belum dapat jodohnya, anak-anak yang sedang berpersoalan, anak-anak yang tutur katanya tidak menyejukkan, selesaikan dengan menjadi wali asuh. Ya Bapak Ibu, sedekah wali asuh. Tiap bulan Anda akan mendapat laporan dari Mbak Ilda. Setiap bulan sedekah Anda, ya, 100.000 rutin, bayangkan. Anak saya kedokteran lulus 3 tahun setengah, ya, setiap bulan hanya 100.000. Bapak Ibu, ini miring kuadrat kalau dipikir dengan logika manusia. Ya gitu. Semua bimbel-bimbel kedokteran 50 juta, 6 bulan. Orang tua rela supaya anaknya bisa lulus kedokteran tepat waktu. Ini hanya 1.600.000 satu orang biaya wali asuh. Bisa ditanggung 16 orang untuk satu anak santri. Jadi per orang 100.000. Bisa.
yang berkelebihan. Satu orang langsung menanggung 1,6 juta. Bu, enaknya saya 500, 100, atau 1,6 juta. Wow, alam, jangan tanya saya, nanya Allah. Kalau Allah titipkan banyak, ya jangan diirit-irit, Bapak Ibu. Malu sama Allah. Allah Maha tahu Anda kuat 1 juta kok. Ikut-ikutan, 100.000 aja. Ya Allah Maha tahu. Ya gitu. Nah kok konsultasinya ke Budia. Budia bukan pemberi rezeki. Ya gitu. Nah, jadi sampai di sini dapat gambarannya Bapak Ibu. Sedekah yang bijak. Ini saya belajar banget sejak saya mendalami Ziswaf di YKRI ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan baru, Bapak Ibu ya. Gitu, pencerahan baru. Semampunya Bapak Ibu. Yang penting sekarang keluarkan infak ini untuk menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan generasi muda Indonesia yang akan menjadi penerus dan pewaris bangsa ini. Ya, otomatis mereka juga akan dilindungi secara akhlaknya. Kita berkewajiban mengenalkan ilmu makna rezeki agar menjadi Indonesia ajaib. Anak-anak kita akan memimpin bangsa ini nanti menjadi bangsa yang ajaib. Takbir. Allahu Akbar. Ya, gitu. Allahu Akbar. Nah, demikian Mas Khalid. Baik. Baik, terima kasih Budia. Sepertinya waktunya sudah di penghujung acara. Sedikit saya kesimpulan bahwasanya apa yang kita pikirkan itu semuanya adalah doa dan setiap doa dikabulkan sehingga kita harus berpikir yang baik-baik saja dan iringi dengan membuka perisai rezeki kita, iringi dengan taubat holik dan yang terakhir tadi adalah booster dengan sedekah. Sedekah. Begitu. Iya. Baik, terima kasih Budi atas sharingnya pada pagi hari ini yang luar biasa, banyak inspirasi dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan kepada Bapak Ibu juga terima kasih dan bagi yang ingin bersedekah saya tuliskan tanya-tanya ingin bawa maupun wakaf dan bagi yang ingin join juga untuk Askar Amil Zakat Khair Rozkin silakan menghubungi nomor yang tertera ya di 0812 1110 2015. Baik, akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Budia. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun. Masya Allah, barakallah. Semoga semua hari ini diajaibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat. Amin amin.